Halo Dokter Stefani. Hai. Jadi hari ini tuh kita pengen tanya-tanya nih soal facial treatment. Nah sebenarnya apakah facial treatment itu sendiri penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit kita, Dok? Nah ya, jadi treatment facial tuh paling quintessential ya kalau di beauty world. Semua pasti tahu kata-kata facial gitu. Iya, pasti tetap ada fungsinya, terutama untuk beberapa orang yang mempunyai masalah dengan komedo yang banyak atau pori-pori yang banyak sumbatannya. Pasti dengan tindakan facial itu bisa membantu membersihkan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang selama ini nyangkut di dalam kulit ya. Nah kalau nyangkut kelamaan kan nanti bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti jerawat atau bisa jadi malah bisa juga jadi bisul dan lain-lain gitu. Jadi memang sumbatan-sumbatan itu bisa dibersihkan secara berkala. Kalau misalnya facial treatment sendiri, pasti kan banyak nih jenisnya. Iya. Nah gimana sih caranya kita memilih jenis facial treatment yang sesuai dengan jenis kulit? Nah jadi beda-beda ya, tapi kalau misalnya tipe kulitnya yang normal-normal aja atau nggak ada jerawat, nggak ada flek, atau usianya masih muda-muda aja sih bisa dengan treatment facial yang untuk whitening dan rejuvenating ya, jadi lebih ke relaxing, lalu ada mild exfoliant juga yang bisa dipakai di dalam facial itu, dan rangkaian facialnya biasanya lebih mengarah ke supaya wajah kelihatan lebih cerah atau glowing. Kalau dengan beberapa orang yang mempunyai masalah dengan jerawat, pasti beda. Facialnya itu justru nggak boleh terlalu banyak dipencet di area yang udah terlanjur merah gitu. Jadi kita pengen di area yang lagi merah-merah jerawat itu tuh terlindungi dan bakterinya nggak menyebar kemana-mana. Karena ada juga di beberapa pengalaman orang-orang ya, itu setelah di facial jerawatnya malah tambah parah gitu. Nah biasanya itu terjadi karena jerawat yang udah terlanjur merah itu digosok-gosok lalu dipencet gitu yang udah merah. Nah jadi itu malah bakterinya menyebar ke area-area di sampingnya. Kulit lebih mature ya biasanya itu kita pasti menyarankan facial yang lebih ke arah anti-aging dan moisturizing karena kulitnya biasa sudah lebih tipis dan lebih kering. Baiknya itu dilakukan beberapa kali sih dalam sebulan atau per minggu. Itu mungkin yang tepatnya itu berapa kali ya, Dok? Kalau facial sih, kalau menurut saran saya ya yang paling gampang ya kita ingat sebulan sekali gitu. Jangan lebih sering dari sebulan sekali karena memang kita nggak usah sih sering-sering juga melakukan treatment ini. Paling sebulan sampai sebulan setengah sekali atau 2 bulan sekali juga masih nggak masalah. Kalau memang kulitnya bukan tipe yang banyak sekali produksi komedo dan minyaknya ya, maksudnya yang normal-normal aja. Tapi ada beberapa orang juga yang kulitnya tuh jauh lebih berminyak dari orang lain. Jadi pori-porinya itu lebih cepat tersumbat. Nah kalau lebih cepat tersumbat pastinya frekuensi facialnya akan lebih sering juga dibandingkan orang yang produksi minyaknya lebih rendah. Apakah ada perawatan tambahan biasanya yang disarankan untuk pas kita facial treatment itu sendiri? Biasanya sih tergantung dari kondisi kulitnya ya. Kalau misalnya klinik kan akan konsultasi dulu mengenai kondisi kulit, permasalahan kulit. Nah nanti biasanya memang nggak akan facial aja. Jadi biasanya ada tambahan. Kalau misalnya berjerawat, nanti kita tambahan red light therapy atau dengan BBL untuk treatment-treatment yang bisa membantu mematikan bakteri gitu dan mempercepat penyembuhan jerawatnya. Kalau untuk yang mature dan anti-aging kita bisa combine dengan skin booster atau laser supaya kulitnya terlihat lebih youthful dan lebih fresh lagi. Oke, thank you so much Dr. Stefani atas informasinya hari ini.